Cinta Live. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang topik bagaimana caranya menghadapi penolakan dengan cara yang elegan. Oke. Sebelum saya lanjut, sebelum saya bahas panjang lebar tentang menghadapi penolakan ini, saya pengen baca dulu komentar-komentar kalian. Coba diceritain dong di kolom komentar ini, kalian gimana cerita-cerita selama ini. Pertama ya, ketika ditolak dulu deh, ditolak yang paling menyakitkan, yang paling parah, yang paling tragis, yang paling dramatis mungkin yang pernah kamu alamin. Ya coba ceritain di kolom komentar, kamu nembak mungkin, atau kamu menyatakan mungkin, atau kamu apalah, kamu melakukan apa, mungkin kamu datang ke rumahnya jam 12 malam pas ketika dia lagi ulang tahun ya, terus ternyata kamu kasih kue dengan lilin gitu dan kado, tapi itu ternyata dia tolak. Mungkin kamu pernah ngalamin seperti itu, ceritain di kolom komentar. Dan rasanya hati sakit pilu ya, gimana rasanya. Dan yang kedua, saya juga pengen kamu cerita mengenai pengalaman kamu menolak. Kalau tadi ditolak, sekarang adalah menolak ya, kamu yang menolak. Kamu coba ceritain pengalaman kamu menolak orang yang paling sadis, yang paling sadis. Atau mungkin yang si orangnya nembaknya dengan cara yang mungkin yang wah, caranya yang wah, atau caranya yang nggak biasa, atau caranya ya lebay banget gitu ya, Jadi ceritain pengalaman kamu, satu ditolak, dan dua ketika menolak ya. Ceritain nih, karena dari cerita-cerita tersebut nanti kita bakalan bahas tentang masalah tolak menolak ini ya, tolak menolak ya. Dari Sutarno, aku nembak diterima, tapi dia ternyata nerima hanya karena kasihan sama aku. Sakit banget kok. Ini berarti tandanya apa, Sutarno? Ya, ini tandanya dia nggak enak nolak. Berarti penolakan itu ada gunanya, bener nggak? Lebih baik ditolak daripada ternyata cuma diterima gara-gara dia nggak enak atau kasihan, tapi terus ujung-ujungnya diputusin, bener nggak? Ini ada kasus seperti ini lumayan banyak ya. Belum lama saya juga ada yang konsultasi sama saya, sama persis kejadiannya kayak gini, deket terus ternyata cuma jadian 3 hari apa 4 hari itu sudah diputusin lagi karena ternyata cuma nggak enak nolak gitu ya. Ayo, ada pengalaman lagi? Nggak ditolak kok, ditinggal sering. Aduh, sedih banget kamu, Marcelena. Saya turut berduka cita. Ayo, ada yang lain? Udah PDKT, udah saya ajak ngedate. Setelah berhasil ngedate, pertama selesai. Oh, setelah berhasil ngedate pertama selesai, dia malah menjauh. Ya, bolehlah menjauh, boleh kita anggap masukkan ke dalam kategori penolakan, boleh, oke. Pada tahun 2008, aku pertama PDKT selama 5 tahun, aku menjadi teman curhatnya. Pas aku nembak, dia nolak. Sekarang dia udah nikah di tahun 2013. Aku mulai PDKT lagi tahun 2017 selama 2 tahun. Minggu kemarin dia tunangan kok. Sedih. Sungguh tragis, Ismanto. Ya. Ismanto, kamu selama ini selalu gagal dan selalu ditolak gara-gara kamu pakai huruf Q. Ya, gara-gara kamu pakai huruf Q untuk bilang aku. Tulis aku, jangan Q. Oke? Serius, ini serius ya. Ini serius. Jangan pakai Q. Itu nggak enak dibacanya. Oke. Ketika ditolak, setelah aku nembak, dia nggak berasa apa-apa sama sekali. Lempeng banget. Nggak ada rasa baper sama sekali. Terus kedepannya aku ribuan kali kembali nembak dia. Jawabannya sama. Temenan aja.
Waduh, virulen tuh kenapa harus nembak dia ribuan kali, bro? Sekali aja udah cukup. Ya gua kasih keringanan buat lu lah, 3 kali lah, boleh lah kalau lu masih belum yakin. Sekali, 2 kali, 3 kali, ya kan main Mario Bros aja ada 3 kali mati kan, boleh dikasih 3 kali mati, ya boleh lah 3 kali lu nembak. Tapi setelah udah 3 kali ditolak, udah stop, ngapain harus ribuan kali? Jangan. Itu kayak habis ditabok, ya kan? Terus nembak lagi, ditabok lagi, terus ditabok lagi, masih belum sakit gitu, masih belum berasa, ya udah terus minta ditabok terus ya. Jangan-jangan kamu sadomakis istilahnya, suka yang sadis-sadis, suka rasa sakit gitu. Kalau belum sakit belum udahan ya. Dari Trivena, sering nolak kok tapi nggak sadis, aku lebih suka ngomong baik-baik. Asik. Tapi setiap aku ngomong baik-baik, sananya selalu nggak terima dan terus-terusan ngejar. Nah, ini banyak yang model seperti ini. Kalau misalnya kamu udah nolak, terus ternyata dia masih ngejar-ngejar, ya, kamu berhak untuk tegas. Kamu berhak untuk tegas dan kamu berhak untuk sedikit, mungkin boleh dibilang kasar. Contohnya kasar adalah ngeblok, ya. Contohnya adalah kasarnya adalah ngeblok, telepon dia, nggak usah bales chatnya lagi. Atau bahkan kalau misalnya memang dia mengganggu banget, sampai contohnya misalnya sampai datang ke kantor, sampai nungguin di depan rumah, kamu berhak panggil satpam. Oke, boleh. Karena itu udah bukan lagi masuk ke dalam ranah PDKT-an. Itu udah ngeri ya, itu udah termasuk mengganggu mengganggu hak asasi istilahnya, mengganggu kehidupan kamu ya. Jadi boleh kamu lapor satpam kalau memang udah mengganggu seperti itu ya. Ini salah satu quote yang saya lama dulu ya, dulu waktu awal-awal main Instagram. Ini zaman-zaman masih di Twitter ini saya bikin ya. Some people love chocolate, some people don't. Some people love you, some people don't. Orang yang suka coklat, tapi juga ada banyak orang yang nggak suka coklat. Ya. Ada banyak orang yang suka durian, ada banyak orang yang nggak suka durian. Simple, itu selera orang masing-masing, nggak bisa dipaksain. Kalau kamu nggak suka coklat, ya saya nggak bisa paksa kamu. Ya, kalau saya nggak suka makan pedas, ya kamu nggak bisa paksa saya. Ya, misalnya contohnya durian lah, durian tuh yang paling apa ya? Paling kontroversial. Orang tuh kalau nggak suka banget, benci banget gitu ya, durian gitu. Nah, saya suka durian. Misalnya kamu nggak suka durian, ya mau dipaksa seperti apa? Berharap kamu berubah tiap hari saya kasih kamu perhatian supaya kamu berubah jadi suka durian, ya nggak akan ngefek gitu, percuma aja. Tiap kali saya chattingin kamu, bahkan saya sogok kamu, saya bayar kamu pakai uang gitu untuk suka durian, ya nggak akan bisa. Mungkin kamu akan bisa maksa diri kamu untuk makan sama durian karena saya bayar ya, misalnya saya bayar kamu 10 juta gitu. Ya oke lah, karena dibayar 10 juta gue makan durian. Kamu bisa paksa diri kamu makan durian, tapi kamu nggak akan bisa suka durian. Nah, begitu juga dengan romansa, begitu juga dengan PDKT. Kalau orang udah nggak suka sama kamu karena kamu bukan selera dia, ya udah, it's okay, fine, it's okay, no problem. Bukan berarti kamu itu jelek, kamu miskin, kamu bau dan segala macam. Bukan berarti itu. Simple, kamu bukan selera dia. Itu aja. Nangkep ya? Gitu. Jadi maksudnya adalah orang punya selera, dan kadang-kadang, dan seringkali, bukan kadang-kadang malah ya, selera orang beda-beda, dan seringkali kita nggak masuk ke dalam selera orang tersebut. Ada banyak orang yang suka sama kita, ada banyak juga orang yang nggak suka sama kita. It's okay. Ya, kalau dalam dunia romansa begitu. Kita nggak mungkin disukain sama semua orang. Yang seperti Raisa pun pasti ada yang pernah nolak dia. Nangkep nggak? Atau cowok yang keren, ganteng, misalnya siapa? Nicholas Saputra misalnya. Orang seganteng dia pun pasti pernah ada cewek yang nolak dia. Pasti. Nangkep nggak? Gitu.
Oke, karena memang kita nggak mungkin bisa memenuhi selera semua orang. Nanggap nggak? Karena selera orang berbeda-beda gitu. Jadi ini prinsip yang penting yang harus kamu ingat. Jadi ketika kamu ditolak sama orang, ya, itu bisa jadi bukan karena kamu banyak kekurangan ya, karena kamu jelek dan segala macam ya. Tapi karena memang ya bukan tipe dia aja gitu, bukan tipe dia nggak selera. Nanggap ya. Baik, nah yang disebut ditolak itu seperti apa? Oke, kita mundur sebentar. Ditolak itu seperti apa sih? Ditolak itu macam-macam ya. Bisa aja dari mulai misalnya kamu mau kenalan terus ditolak. Mau kenalan terus ditolak ya. Terserah mau kenalan di mall, kalau misalnya anak hitman system biasa kita ada yang sebut dengan ngehit gitu. Ngehit itu adalah ngajak kenalan cewek asing. Misalnya kita lagi di mall terus lihat ada cewek lucu nih lagi nongkrong di Starbucks misalnya, terus kita samperin ngajak kenalan, itu namanya ngehit ya. Mungkin pengen ngehit, pengen ngajak kenalan cewek terus ditolak, bisa jadi. Atau mungkin juga kita udah PDKT pengen ngajak ini cewek pergi ngedate misalnya, pergi jalan ditolak juga ya, ditolak dengan banyak alasan, nanti aku kabarin ya, terus nggak pernah ngabarin ya kan. Atau dia udah oke, ya udah oke hari Sabtu ya, tapi terus dia batalin janji tiba-tiba di hari-hari, di detik-detik terakhir, itu bisa juga. Atau bisa juga ditolak ketika nembak ya, ditolak ketika nembak. Nah ini yang paling sadis gitu, ditolak ketika nembak. Kita udah menyatakan perasaan kita bilang kita suka sama dia, kita bilang kita sayang sama dia, kita bilang kita pengen menjalin hubungan lebih serius sama dia, dan kita pengen jadi pacar dia, terus ternyata dia menolak ya. Kita temenan aja deh, aku juga suka kamu tapi sebagai sahabat atau sebagai kakak. Waduh, itu pahit banget ya. Paling pahit banget tuh kalau di ngomongin kayak gitu. Nah, yaitu penolakan itu terjadi karena ya satu, emang kamu bukan selera dia gitu ya. Dan kedua, bisa jadi, nah yang nomor dua ini ya memang kita juga sedikit memaksa atau sedikit menyebalkan gitu. Contohnya misalnya chattingin terus tiap hari dari pagi siang malam, halo kamu udah makan belum, halo kamu udah bangun tidur belum, halo kamu udah mandi belum, hai kamu udah kerja belum, hai kamu udah pulang belum, terus dichattingin, bosen orang, males, tahu nggak di kayak gitu. Jadinya dia nolak, dia ngelihat kita kayaknya orang yang kurang menyenangkan. Bisa jadi ada juga alasan seperti itu, yes bisa jadi gitu. Jadi ada banyak alasan kenapa orang menolak kita, tapi itu nggak masalah, nanggap nggak? Itu nggak masalah. Nah, yang pertama dia boleh nolak karena dia juga nggak selera sama kita. Kedua, dia menolak karena ternyata kitanya yang nyebelin, kitanya yang kamunya gitu, yang PDKT-nya caranya salah gitu. Caranya tuh bikin risih orang misalnya. Makanya dia tolak kamu. Ya boleh juga, bebas juga ya. Namanya menolak itu adalah hak setiap orang. Oke? Yang namanya menolak adalah hak setiap orang ya. Kita juga suka menolak orang lain. Yang namanya menolak adalah hak setiap orang. Ingat nih, ingat baik-baik ya. Menolak adalah hak gitu. Karena batasnya tipis. Contohnya gini ya, saya minta uang sama kamu tolak. Saya minta uang. Bro, gitu, lo ada goceng nggak? Bagi dong goceng. Kamu bilang, sorry banget nih, lagi nggak bisa ngasih gitu, boleh nolak dong. Tapi kalau saya tidak menghargai penolakan kamu, saya maksa, ya bro masa goceng aja nggak ada, ayolah bro goceng, mana sini goceng, coba sini, bagi gue goceng bro, beneran sini. Lu tolak-tolak masih gue tetap maksa, minta goceng, mana goceng sini, ujung-ujungnya apa? Dari yang tadinya minta uang, akhirnya jadi merampok. Nanggap nggak? Bedanya antara minta dan merampok adalah ketika kamu menghargai penolakan orang. Nanggap ya? Nanggap nggak? Ya? Contohnya lagi, kamu lagi ngedate sama gebetan kamu. Gue cowok nih, ingat nih. Ya. Terus kamu pengen cium misalnya pipinya dia. Dia menolak,
jangan ya, jangan dulu deh gitu, sorry, jangan cium-cium dong gitu, jangan cium-cium. Oke, kamu mau cium, ya. Kalau kamu menghargai penolakan dia, oke, that's it, udah stop, oke, fine, no problem, tinggal bilang, oke, sorry, mungkin kecepatan. Tapi kalau kamu maksa, ya, kamu nggak menghargai penolakan dia, kamu maksa, kamu nggak mau ngerti bahwa dia tuh nggak mau dicium istilahnya, kamu maksa, cium gitu kan, cium, sini aku cium, pokoknya kamu harus mau aku cium gitu kan, sini aku cium, pokoknya aku harus cium. Akhirnya jadi apa? Jadinya pelecehan. Nanggep ya? Ketika kita tidak bisa menghargai penolakan orang, kita akhirnya jadi melewati batas, kita akhirnya jadi berbuat jahat, kita akhirnya jadi seorang kriminal istilahnya. Nanggep ya? Kita melanggar batas hak orang lain. Oke, melanggar hak batas orang lain. Misalnya kamu lagi di mall misalnya, terus ada orang-orang nggak dikenal, ajak kamu pergi, ya kan? Hai gitu, siapa namanya? Yuk ikut saya gitu. Misalnya cewek, ayo ikut om yuk, ikut om. Kamu bilang, oh enggak deh om, sorry ya, enggak, saya mesti pergi, saya sibuk nih gitu, sorry gitu. Misalnya ada om kenalan terus ngajak pergi, ya kan? Kamu bilang enggak, sorry, saya mesti buru-buru nih. Gitu. Tapi terus si om ini maksa, ayo ikut, dia sampai narik-narik. Dia tidak menghargai penolakan kamu. Dia nggak mau ngerti bahwa kamu nggak mau ikut sama dia. Akhirnya dia maksa-maksa. Yang terjadi adalah apa? Jadinya adalah penculikan, bener nggak? Dari yang tadinya ngajak, kalau ditolak, lalu dipaksa, jadinya penculikan. Anggap ya? Saya ulangin lagi nih. Kalau kita meminta sesuatu, mengajak sesuatu, menolak, lalu kita tidak menghargai penolakan tersebut, kita maksa, kita maksa, itu jadi sebuah pelanggaran hak asasi istilahnya, sebuah pelanggaran hak asasi. Nanggep ya, disinilah makanya saya pengen kasih tahu bahwa yang namanya menolak itu adalah sebuah hak. Jadi kalau gebetan kamu menolak, itu hak dia. Karena kamu juga pernah nolak orang lain. Kamu juga sering menolak orang lain. Kamu juga punya hak untuk menolak ajakan orang lain atau orang lain yang mendekati kamu dan segala macam. Penolakan adalah hak asasi manusia. Oke. Ya, nangkep ya? Gitu. Nah, yang ketiga, tadi kenapa penolakan itu wajar dan penolakan itu justru menurut saya adalah sebuah hal yang positif. Ada positif ya, sebagai pelajaran berharga. Tadi misalnya contohnya yang saya udah bilang, bisa jadi memang dia suka sama kita karena kitanya nyebelin, cara PDKT-nya kurang bagus misalnya, ya. Cara PDKT-nya tuh chattingin setiap hari, setiap jam. Atau kalau yang cewek mungkin cara PDKT-nya adalah sering nyusahin misalnya, ya kan. Minta antar jemput atau minta ditraktir lah atau dan segala macam. Jadi cewek cowoknya menolak akhirnya ujung-ujungnya karena merasa nggak serak. Saya pernah ada yang cerita belum lama ini, seorang cewek cerita, teman saya, dia bilang ya ada cowok yang ngedeketin dia curhat karena dia merasa selama ini semua cowok cuma deket sebentar abis itu kabur. Kenapa? Ya jadi kita ngobrol agak lama, terus saya gali-gali gitu, ternyata selama ini dia kalau ada cowok deketin dia selalu ngetes dengan cara yang aneh-aneh, ya, dengan cara istilahnya dia pengen gue pengen cowok sama gue adanya kayak gitu, ya, terima gue apa adanya dan gue pengen cowok itu yang bisa dewasa gitu. Jadi setiap kali dia kalau deket sama cowok itu dia jadi rese, si cewek ini jadi rese kalau lagi deket sama cowok, ya, dia jadi suka ngomel, suka nuntut gitu, kayak ini belum jadian loh, PDKT aja masih PDKT, tapi si cewek ini suka kalau misalnya cowok ini salah melakukan sesuatu aja, contohnya misalnya telat aja, ya, telat ngejemput gitu,
atau telat janjian, dia langsung ngomel gitu, kayak kamu gimana sih, kamu nggak ngehargain orang apa segala macam, menuntut, wah ngomel-ngomel gitu, seolah-olah udah jadi kayak pacarnya, ya ngomel-ngomel, kamu tuh nggak ngehargain aku apa segala macam. Rese banget pokoknya, masih PDKT nih ya, masih PDKT gitu. Ya akhirnya cowoknya 1 bulan 2 bulan deket, udah gitu, udah kabur gitu, capek, diomelin melulu sama cewek yang bahkan bukan ceweknya, ya. Ya ini yang tadi saya bilang, mungkin memang kita punya kesalahan, mungkin memang kita banyak kekurangan, mungkin memang kita salah cara PDKT-nya. Dan gara-gara ditolak, kita jadi bisa mikir balik. Ya, kita jadi bisa refleksi lah. Kenapa gue ditolak ya? Gitu. Kenapa gue ditolak? Oke, apa gue salah? Apa gue terlalu memaksa? Apa gue terlalu egois? Ya. Saya bahkan ya saya dulu zaman-zamannya masih malang melintang di dunia persilatan ya. Kalau ada cewek misalnya yang saya suka, terus kita udah jalan sekali, tapi terus saya mau lanjut untuk jalan yang kedua kali, ngedate yang kedua kali, ternyata ceweknya nggak mau. Ya, saya udah mulai ngelihat responnya tadinya positif banget, terus sekarang jadi males-malesan. Oke, oh saya tahu, oh berarti dia gara-gara ketemu kemarin itu ternyata ada sesuatu yang nggak serak dari diri saya, ya kan? Saya nanya sama dia malah, saya nanya, ya, oke, gue tahu gitu, kayaknya kemarin pas kita ngedate, kayaknya lu nggak serak sama gue, ya kan? Boleh tahu nggak kenapa nggak seraknya? Supaya gue bisa belajar di sama cewek yang berikutnya. Saya minta begitu. Saya minta nasihat sama cewek yang nolak saya. Oke, saya minta masukan. Oke, istilahnya kayak kemarin lu lancar, lu kayaknya tertarik sama gue, tapi begitu ketemu ngedate, terus kok sekarang akhirnya menjauh, kenapa? Gitu. Salahnya di mana? Apa yang lu nggak suka? Gue pengen tahu, biar gue bisa belajar. Bukan buat ngejar lu lagi, ingat ya, bukan buat ngejar dia, karena dia udah nggak mau, udah nolak. Buat kedepannya, buat sama cewek lain, saya bisa belajar. Oke, ya mereka kasih tahu gitu. Mereka kasih tahu, ada yang kasih tahu, oh ternyata karena lu terlalu agresif kayak katanya. Ya, kata dia bilang lu terlalu agresif. Oke, ada satu bilang gitu. Ada lagi yang bilang lu terlalu gombal katanya, lu terlalu gombal katanya. Omongannya gombal dan bikin risih katanya. Oke, saya catat ya kan. Dari situ malah jadi pelajaran berharga. Dari situ saya jangan terlalu banyak gombal satu. Terus kedua nggak boleh terlalu agresif. Saya jadi belajar ya. Jadi dengan begitu dengan cewek berikutnya, dengan date berikutnya saya jadi belajar, saya jadi tahu, saya jadi nggak terlalu agresif, saya jaga gombalan saya nggak terlalu banyak gitu istilahnya ya. Saya jadi lebih bagus gitu. Jadi ilmu PDKT saya, strategi PDKT saya jadi lebih bagus. Gara-gara ditolak. Ya, nah ini boleh kamu coba. Boleh kamu praktekin. Ya, boleh kamu praktekin. Silakan, yang baik yang cowok maupun yang cewek. Masalah ditolak ini memang lebih banyak yang ngalamin cowok sih. Karena lagi-lagi cowok itu kan orang yang pihak yang maju duluan, diharapkan maju duluan, dituntut untuk maju duluan. Sementara cewek itu biasanya yang pasif duduk diem gitu. Tapi zaman sekarang kalau cuma duduk diem doang gitu kan, nggak akan dapetin apa yang kamu mau. Tapi zaman sekarang ini kalau kamu cuma diem doang, kamu nggak akan dapet apa yang kamu mau. Oke, prinsip di kelas cinta adalah kalau kamu mau, kamu maju. Kalau kamu mau, kamu maju. Kalau kamu suka, kamu PDKT. Ya. Dan udah banyak pasti cewek juga yang berani mulai duluan, PDKT duluan, mancing duluan, membuka obrolan duluan, kenalan dan sebagainya macam. Nah, jadi banyak juga cewek yang mengalami penolakan ini, gitu. Oke. Anggap ya tentang bahwa penolakan ini wajar. Jangan ditakuti istilahnya. Jangan ditakuti penolakan itu. Penolakan itu
Ya sama yang tadi saya bilang, kayak main basket kan kita nggak takut disikut gitu, kita melihat itu sebagai sebuah resiko yang sudah siap kita terima, nanggep ya, gitu. Kalau misalnya main basket, pertandingan apalagi ya, pertandingan gitu, beneran pertandingan gitu, kita lawan, ya waktu zaman SMA mungkin kan kelas meeting gitu kan ya, pertandingan antar kelas misalnya. Kalau misalnya kita takut disikut, ya gimana? Sambil dribble terus ada tim lawan yang ngedeketin kita, wah jangan deket-deket. Mana mungkin bisa begitu, ya? Nggak bisa menang jadi timnya. Nanggap ya? Oke. Jadi ini penolakan itu adalah sebuah hal yang harus siap kita terima. Nggak usah ditakuti, ya, nggak perlu ditakuti, karena emang nggak serem-serem amat. Ya. Dan saya akan ajarin gimana cara menanganinya nanti di bab berikutnya. Oke, next. Bingung sama gebetan kok, dia udah ngenalin saya ke ortunya dia. Terus sikap dia juga seperti ngasih harapan, tiap jalan udah kayak orang pacaran. Tapi pas saya tanya status hubungan dia diam. Saya jadi bingung katanya. Saya jadi bingung. Gak perlu bingung Yuyun. Gak perlu bingung, oke? Orang yang susah menjawab tentang status hubungan itu artinya dia belum yakin amat mau pacaran sama kamu, mau serius sama kamu. Atau mungkin dia pengen pacaran sama kamu tapi belum mau kehilangan kebebasannya. Dia masih pengen bisa bebas, mungkin ketemu sama cewek-cewek yang lain. Ya ini adalah ya dia belum mau serius komitmen sama kamu gitu. Jadi pilihan kamu sekarang ya, jalan terus sama dia makin baper tapi nggak ada kejelasan, atau kamu mulai cari-cari lagi cadangan lainnya. Oke Yuyun ya, jangan terpaku sama yang satu juga. Dan satu lagi Yuyun, saya mau ingetin juga buat Yuyun dan ya semua lah, cowok cewek semua sama. Dikenalin ke ortu itu nggak usah dianggap serius ya, maksudnya ya, nggak usah kayak dia udah kenalin ke ortu kok, oke, waduh kayaknya serius banget. Enggak, ngenalin ke ortu tuh bukan tanda dia serius, bukan. Oke. Ngenalin ke ortu bukan tanda dia serius. Ingat, lagi-lagi, tanda dia serius adalah dia konsisten melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa dia suka dan sayang sama kamu. Oke? Dia perhatian sama kamu, dia baik sama kamu, dia ketemuin kamu terus, dia nggak pernah ngilang. Kalau marah dia ngalah, misalnya minta maaf, dia mau ngajak baikan, dia mau ngobrol baikan. Kalau ada masalah dia nggak ngilang, oke? Dia tetap sayang sama kamu. Terus dilakuin, terus. Itu baru namanya serius. Oke? Kalau di awal ngomong serius, terus udah gitu ngenalin sama orang tua, tapi kalau ternyata berantem terus dia ngilang, itu bukan serius. Meskipun udah ngenalin ke ortu, meskipun dia ngomong aku serius mau nikahin kamu, nikahin. Tapi kalau ditanya, apa sebenarnya hubungan kita? Dia diem, itu bukan serius. Nangkep ya? Serius diukur dari tindakan. Tindakan dia sama kamu. Oke? Ingat, yang dilakukan secara konsisten, terus menerus. Arya Yanto, dia bilang sayang, dia bilang suka, itu kayak lagu. Tapi dia belum bisa komitmen bilangnya. Dia nangis bilangnya. Gak bisa komitmen. Tapi dia pengen terus deket sama aku. Tapi aku tegaskan, aku stop. Sampai di sini kedekatan kita. Ya. Bener, bagus. Bagus Arya. Kalau misalnya yang kamu inginkan adalah komitmen, status lah istilahnya ya, beneran jadian. Tapi ya kamu harus stick dengan prinsip kamu gitu. Meskipun dia nangis memohon, tapi kamu harus cut ya. Karena kalau dilanjutin, ntar ujung-ujungnya malah kamu yang sakit hati karena nggak dapetin apa yang kamu mau. Oke? Kita satu lagi ya, habis ini kita lanjut. Pernah deket sama cewek, udah lama deket, udah sering jalan juga, ternyata dia malah suka sama sahabat gue. Ini bukan penolakan ini. Ya tapi boleh lah dimasukin lah. Penolakan tuh kalau kamunya udah ngajak atau ya boleh lah, termasuk lah.
termasuk ditolak ya, ditolak secara tidak langsung ya. Dia menyikat sahabat, menikung. Oke. Nggak masalah Dimas, nggak masalah Dimas. Justru mikirnya jangan gini Dimas. Oke. Apalagi sama sahabat sendiri, sama brother sendiri. Kasih bro, kasih. Ya, justru kamu dapat pahala karena berhasil nyariin jodoh buat brother kamu sendiri. Oke, ngalah aja, it's okay. Nggak usah sakit hati, no problem. Saya udah berapa kali kejadian kayak begitu, ya. Cewek yang saya ajak, itu kan, cewek saya ajak. Ternyata dia naksir sama teman saya, ya. Karena ada teman saya emang keren, tinggi, ganteng gitu kan. Dia naksir sama teman saya. Ya udah gitu. Ketahuannya dari mana? Karena teman saya bilang gitu kan, Kay, tadi itu teman cewek lu tuh yang lu bawa, dia minta nomor HP gua, gimana gitu kan. Lu bilang kasih ya nggak apa-apa bro gitu kan. Ya udah, lu lanjut aja. Lu juga demen nggak? Kan saya nanya gitu sama brother saya nih, lu demen dia nggak? Kalau lu demen ya silakan, kalian lanjut aja gitu, no problem. Dan ya mereka lanjut sampai akhirnya jadian gitu. Ya brother saya juga dia setia kawan juga. Dia ngomong dulu sama saya, nggak langsung mikung di belakang. Dia ngomong dulu sama saya, dia respect gitu kan. Oke, jadi kalau sesama brother saling respect begitu, no problem. Kasih bro, kasih, it's okay. Cewek masih banyak. Udah, kita lanjut ke bab kedua. Kenapa kamu sakit dan baper ketika ditolak? Ya. Kenapa kamu sakit dan baper ketika ditolak? Saya kasih analogi begini. Oke, saya kasih analogi begini. Kamu lagi di kosan misalnya, ya. Lagi di kosan, lagi makan sate misalnya. Terus ada temen datang ya. Biasa kalau misalnya masih tinggal di kosan, banyak temen suka main dan segala macam. Apalagi kalau zaman kuliah ya. Saya ingat dulu zaman kuliah banyak temen suka main. Nggak pernah sepi kosan gitu. Selalu ada aja temen datang dan segala macam. Kamu lagi makan sate ayam. Lagi makan sate, pesen sate di depan kosan, ada sate ayam enak. Terus ada temen datang kan main. Mau makan. Terus kamu tawarin. Ya, kamu tawarin. Nih mau sate nggak? Enak nih satenya nih. Dia makan nih. Gitu. Tapi teman kamu nolak. Teman kamu nolak. Oh nggak deh. Nggak apa-apa. Gua masih kenyang. Barusan makan tadi. Oke, thank you. Gitu. Kamu sakit hati nggak? Ditolak seperti itu. Nggak sakit hati kan? Nggak sakit hati. Tapi coba kalau kita ya, kamu ini kita balik ke zaman kuliah ya. Balik ke zaman kuliah, kamu lagi bokeh dan udah berapa hari menghemat makan misalnya ya, karena uang kamu udah mau habis ya. Kamu makannya cuma nasi doang sama warteg misalnya. Dan kamu main ke kosan teman kamu. Lihat dia lagi makan sate. Enak banget. Wah, kamu lapar nih karena sehari ini baru makan sekali doang karena lagi menghemat kan, lagi bokeh gitu. Namanya mahasiswa selalu bokeh ya nggak? Kamu lihat dia makan enak banget sate. Terus kamu minta, ya kan? Bro, gue bagi ya gitu. Gue lagi lapar banget nih gitu. Bagi ya satenya gitu. Sama dia nggak dikasih. Enak aja, sorry gue juga. Jangan. Gue juga lagi lapar gitu. Lu beli sendiri dah. Jangan ngambil punya gue gitu kan. Apa yang terjadi? Kamu pasti bete, kamu pasti kesel, pelit banget sih cuma sate doang juga. Dasar temen kayak apa gitu kan, temen kayak apa sih nih, dasar temen nggak berperi kesahabatan ya. Orang lagi lapar bukannya dikasih malah nggak boleh, iya kan. Bete, kesel gitu, gondok sama dia gitu. Apa aja ayo, apa perbedaannya? Skenario 1 dan skenario 2 ya. Skenario 1 kamu lagi makan terus diminta. Kok
terus dia nolak kok kamu nggak masalah, kamu nggak keberatan, nggak baper. Tapi skenario 2, kenapa kamu baper? Ayo coba, apa jawabannya? Karena perut nggak bahagia. Needy, ngarep, bernafsu. Oke. 1 memberi, 2 meminta. Ah, keren Bayu. Bayu Karesma. Yes. Bayu Karesma, keren. Itu dia jawabannya, ya. Bayu Karesma. Oke. Karena skenario 1 adalah memberi, karena skenario 2 meminta. Oke, back yang tadi. Itu adalah jawabannya. Ya. Yang pertama, oke, kamu nggak butuh sate, kamu punya satenya, nangkep nggak? Dan kamu yang menawarkan sama orang lain, bro mau sate nggak? Ditolak sama dia, oke, fine, no problem, gue makan lagi gitu kan? Ya, tapi kalau yang kedua, adalah kamu yang meminta, kamu yang butuh, kamu lagi lapar, kamu butuh. Jadi ketika kamu minta terus nggak dikasih, kamu kesel, karena kamu lagi butuh, gitu, ya. Nah ini dengan kata lain, kalau dalam dunia percintaan, kalau dalam dunia romansa, ya, hidup kamu belum bahagia. Kenapa kamu sakit atau baper ketika ditolak? Karena kamunya belum happy, karena kamunya butuh, karena kamunya kosong. Nangkep ya? Gitu. Kalau kamu ngarep gitu, seumur hidup jomblo, ya mungkin gak seumur hidup lah, ekstrim banget ya. Mungkin kamu udah lama jomblo gitu. Apalagi kalau yang cowok cewek-cewek gitu misalnya, yang ngejer yang deket sama tapi gak ada yang oke gitu kan. Jadi kamu tuh butuh banget sama cowok yang oke gitu. Kamu butuh banget sama cowok yang oke. Jadi begitu ada satu cowok yang menurut kamu oke, kamu langsung baper sama dia, langsung ngarep banget sama dia karena kamu butuh. Ya apalagi cowok gitu kan. Apalagi cowok. Kalau cowok sih lebih parah lah gitu. Kalau cowok lebih parah. Udah jomblo lama, ditolak terus udah gitu nggak ada yang ngedeketin. Kalau cewek masih ada yang ngedeketin, masih mending ya, meskipun kita nggak suka, meskipun kamu nggak suka, tapi at least masih ada yang ngedeketin. Kalau cowok nggak ada, siapa yang ngedeketin? Nggak ada, gitu. Jadi kerjanya cuma apa? Cuma ngeliatin foto-foto cewek cakep di Instagram, ya kan, ngedownload bokep. Aduh, stres jadi cowok gitu. Jadi begitu ada cewek yang oke dan yang memberikan respon sedikit positif aja langsung ngarep. Oh, ya kan, wah ini cewek ini, ada cewek ini, gitu kan, kayak anjing kelaparan, nangkep nggak? Gitu. Makanya ketika kamu nembak, kamu meminta, ya, kamu bilang, gitu. Ketika kamu nembak, itu kamu sedang bilang, ya, dengan kata lain kamu sedang bilang, gitu. Hidup gue nih sengsara banget loh, gitu. Hidup gue langsa banget, gue jomblo forever alone, nggak ada yang mau sama gue selama ini, selama ini cewek nolak gue gitu. Please dong bahagiain gue dong gitu. Hidup gue tuh nggak bahagia karena nggak ada yang mau sama gue, ya kan? Jadi lu tolong dong, please bahagiain gue dong, please. Begitu dia tolak, sorry ya, cari yang lain deh, kita temenan aja. Kamu langsung kesel. Sombong banget sih nih cewek, sok cakepan. Bener nggak? Itu yang terjadi nggak sama kamu? Bener kan? Oke, itu yang terjadi sama kamu. Karena hidup kamu nggak bahagia, karena kamu ngarep dibahagiain, karena kamu berharap ini kayaknya cewek ini jalan keluar dari kegundahan gue, kegalauan gue, dan terus dia tolak. Kamu terpaksa balik lagi ke gua losi kamu, ke gua galau kamu, ya, kamu balik lagi ke lembah kelam itu lagi, oke? Makanya kamu gondok setengah mati. Ya, kamu gondok setengah mati karena kamu nggak happy. Nih, gue kasih tahu sama lu ya, oke? Orang lain nggak berniat, orang lain tuh nggak interest, orang lain nggak tertarik untuk bikin hidup lu jadi lebih happy, nangkep nggak? Orang lain nggak tertarik karena dia pun pengen bikin hidupnya lebih happy, nangkep nggak? Jadi harus lu yang bikin hidup lu happy dulu.
Jangan berharap orang lain mau bahagiain hidup lu yang harus bikin hidup lu jadi happy. Anggap ya. Tapi sekarang bandingin tadi skenario yang satu tuh, ngarep, nelangsa, jomblo, kerjaannya nonton bokep doang. Kalau yang cewek, kalau yang cewek kebalikannya, kerjaannya cuma mengeluh doang. Kenapa yang ngedeketin gua nggak ada yang oke, ya? Bukannya keluar dan nyari cowok-cowok yang oke yang banyak gitu. Cewek itu dia satu sisi merasa bangga karena yang ngedeketin dia banyak, tapi di satu sisi dia galau karena yang ngedeketin dia nggak ada yang oke. Nangkep nggak? Tapi karena dia merasa dia cantik, banyak yang ngedeketin, jadi dia nggak mau secara aktif PDKT sama orang. Nangkep nggak? Ya. Tapi yang ngedeketin dia pengennya dideketin dia, semua nggak ada yang oke, jadi dia galau. Nangkep nggak? Dilema. Kalau cewek lebih fucked up lagi istilahnya. Lebih fucked up lagi gitu. Cewek itu galau, stres kesepian, tapi dia nggak mau ngaku bahwa dia galau stres kesepian, ya gitu, karena masih ada cowok-cowok yang deketin dia. Kalau cowok dia galau stres kesepian, kelihatan dari mukanya aja udah dari mukanya aja udah galau stres kesepian. Ya gitu. Itu cowok-cowok yang komen-komen di apa namanya di Instagramnya selebgram yang cantik, kamu cantik deh, aduh pengen banget, naksir banget deh, aduh buka dikit dong, kayak gitu-gitu ya. Itu tuh cowok-cowok kayak gitu tuh ya. Nangkep ya? Nah itu skenario yang satu, kamu galau, kamu kosong, kamu stres, kamu sedih, kamu butuh kasih sayang dari orang lain, makanya kamu ditolak. Kenapa? Kamu kayak pengemis. Tahu nggak? Gitu. Kamu juga pasti pernah kan di lampu merah terus ada orang ngemis-ngemis, gitu. Kamu tolak, ya. Kamu tolak misalnya. Apalagi kalau yang pengemisnya mungkin yang menyebalkan misalnya, mengemis atau mengamennya menyebalkan, yang agak maksa-maksa gitu. Kamu tolak gitu. Oke. Tapi bayangin skenario yang satu lagi ya, kamu udah happy, hidup kamu full, kamu banyak activity, kamu ikut komunitas ini, kamu suka traveling, ya kan, kamu suka traveling, terus juga kerjaan kamu juga bagus, ya kan, berprestasi kamu, ya maksudnya gaji oke, keuangan juga cukup, ya nggak? Keuangan juga cukup, makan cukup, kamu juga nge-gym sehat, body kamu keren, kamu lihat di kaca aja bangga, seneng lihat badan sendiri, ya. Terus udah gitu kamu sering nongkrong sama teman-teman, ya. Kamu juga ada gebetan-gebetan, ya. Ada gebetan-gebetan. Kalau pergi nonton, ya nggak pergi nonton selalu ada yang bisa diajak gitu. Nonton yuk, ada yang nemenin, makan yuk, ada yang nemenin, dan segala macam ya. Terus kamu lihat nih akhirnya kamu kenal sama satu cewek yang oke banget menurut kamu. Wah ini nih cewek nih oke banget gitu, ya kan. Kamu udah happy, hidup kamu udah full, kamu udah bahagia. Dan kamu nawarin sama dia, hey, gitu. Hidup aku sebenarnya udah happy banget, gitu. Tapi kalau sama kamu kayaknya bisa tambah lebih happy, ya kan? Kamu mau nggak? Yuk kita happy bareng sama aku. Terus ceweknya nolak. Oh, sorry, gue udah ada cowok misalnya. Oh, sorry, gue udah ada cowok. Apa yang akan kamu lakukan? Hidup kamu udah happy, udah full. Kamu akan lakukan, oh, okay, fine, no problem, it's okay. Ya. Karena kamu emang udah happy juga, nggak masalah ada cowok itu atau nggak ada cowok itu, nggak masalah, hidup kamu udah happy. Ada cewek itu atau nggak ada cewek itu, doesn't matter, karena kamu udah happy. Anggap nggak? Kamu cuma tinggal nyari cewek yang mau diajak happy bareng. Kamu menawarkan kebahagiaan, bukan meminta kebahagiaan. Nangkep ya? Nah nih, coba dilihat tuh kartunnya.
saya bacain ya. Ipe katanya, di si cowoknya nanya, Ipe mau jadi pacar gue nggak? Nggak katanya. Serius? Iya. Ya udah gue cari lagi yang lain. Si IP-nya malah yang stres. Kenapa jadi gue yang sakit hati, sialan? Ternyata cuma dijadiin persinggahan doang gitu. Oke, hanya satu dari sekian banyak. Nah ini dia harusnya cara menangani penolakan. Ya, nggak pusing, nggak mempengaruhi kebahagiaan kamu, nggak mempengaruhi hidup kamu. Oke, kamu stres ditolak karena tadinya kamu nggak happy, terus gara-gara dia datang, kamu PDKT sama dia aja udah happy banget, bisa chatting sama dia aja udah happy banget. Nangkep nggak? Tadinya kamu nol, hidup kamu nol, mungkin minus malah. Hidup kamu nol tadinya atau mungkin minus. Ketika kamu kenal sama dia, bisa chatting sama dia aja kamu seneng. Langsung jadi 5 mungkin nilainya. Ya. Chatting sama dia aja itu begitu berharga buat kamu. Belum jadian ya. Cuma bisa chatting sama dia aja itu begitu berharga buat kamu. Karena kamu saking gak happy-nya jadi bisa chatting sama gebetan aja itu buat kamu udah mungkin 8 nilainya. Makanya ketika ditolak, 8 langsung jeblok lagi. Jadi 0 lagi atau minus 5 lagi. Nanggap ya? Gitu. Karena kamu mulainya minus. Tapi coba kalau kamu banyak chatting sama sana sini. Punya ada gebetan 4-5 orang. Kemana-mana bisa ajak gebetan. Oke? Setiap hari yang nyariin banyak chattingan. Ingat ya yang saya udah jelasin di kemarin di video live yang kemarin ya, bagaimana cara mencari gebetan ya. 5-5-nya harus kurang lebih levelnya sama. Ingat ya, yang Blackpink itu ya. Yang si Lisa, siapa namanya lagi? Udah lupa tuh. Ya. Lisa, Rose, siapa lagi? Lupa. Jisoo ya, Jisoo. Gitu. Harus kurang lebih yang oke. Coba bayangin kalau kamu punya gebetan yang oke. Oh, pergi malam minggu, weekend bisa jalan sama mereka. Oke. Terus kamu ditolak. Emang sih ada kamu yang satu kamu suka banget sama yang ini. Terus kamu nembak dia, terus kamu ditolak. Tapi ya sudah, oke, no problem, fine. So what? It's okay. Ya berarti dia nggak mau happy bareng sama kamu. Oke, good luck, it's okay. Ya. Mungkin rugi dia karena nggak mau happy bareng sama kamu gitu. Hidup kamu happy, ya. Hidup dia nggak ada kamu, mungkin nggak lebih happy, ya kan? Kalau dia bareng kamu, mungkin dia bisa jadi lebih happy gitu. Tapi kalau dia nggak mau sama kamu, ya udah, no problem, fine, it's okay. Nangkep ya? Jadi kuncinya supaya nggak sakit ketika ditolak gebetan adalah hidupnya harus bahagia dulu. Hidup kamu udah happy belum sih? Coba lihat dulu deh, ngaca dulu deh. Hidup kamu udah happy belum? Yang kedua, ekspektasi ketinggian. Ya tadi, itu balik lagi, semua balik lagi ke atas. Ya, ekspektasi ketinggian itu ya gara-gara hidup kamu minus. Gitu. Jadi ketika chatting sama dia aja, bisa pergi sama dia aja, direspon sama dia aja, di like fotonya sama dia aja langsung melejat happy-nya. Happy banget. Itu, ini salah satu contoh yang tadi, beberapa cewek yang tadi kasih komentar. Ya. Begitu ada cowok yang ngomong, aku serius sama kamu, langsung ekspektasi langsung tinggi. Begitu ada cowok yang kenalin ke orang tua langsung karena selama ini nggak pernah atau ngarep sama cowok yang seperti itu atau kurang cowok-cowok yang seperti itu, nggak punya gebetan-gebetan yang seperti itu. Cecilia, cintai diri sendiri, find our happiness by ourselves first. Yes, oke. Yes, bahagia dulu untuk diri sendiri, jadi nggak mudah baper saat ditolak. Bahagia untuk diri sendiri itu termasuk punya banyak gebetan ya. Bahagia punya diri sendiri bukan berarti banyak kegiatan, terus pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan, tapi nggak punya gebetan. Itu nggak bahagia, gue jamin. Bahagia dengan diri sendiri itu ya termasuk
have fun, punya banyak teman, bergaul, kerja, fokus kerja, prestasi, karir, penghasilan oke, dan punya teman jalan dan gebetan-gebetan. Itu baru happy. Ingat ya, banyak cewek gitu, fokus dulu sama diri sendiri, yes, upgrade diri sendiri. Punya gebetan nggak? Nggak punya kok. Itu bukan upgrade. Bilang aja karena nggak punya gebetan, makanya fokus sama karir. Oke. Ekspektasi ketinggian, ya. Langsung mikirnya pengen merit, langsung mikirnya pengen serius, langsung mikirnya pengen apalah. Aduh, ekspektasi ketinggian. Apalagi kalau cowok nih, kebanyakan suka ngayal pasti. Ngayal, aduh kalau pacaran sama dia happy banget. Bisa jalan-jalan ke sini, bisa jalan-jalan ke situ, bikin plan ini, plan itu ya. Semuanya buyar semua. Ekspektasi jangan ketinggian. Oke. Ekspektasi jangan. Ini tadi ada hubungannya dengan ketidakbahagiaan tadi. Kalau kamu udah happy, ekspektasi kamu pasti nggak akan tinggi-tinggi. Oke, kalau kamu punya banyak gebetan, ekspektasi kamu pasti juga nggak akan tinggi-tinggi. Dianggap personal. Kenapa kamu sakit hati dan baper? Karena kamu anggap itu personal banget. Kamu masukin banget ke hati kamu. Ketika ada orang yang nolak kamu, kamu pikir itu karena dia benci sama kamu, karena dia nggak suka sama kamu, karena kamu jelek, karena kamu miskin, karena kamu pendek badannya mungkin, ya kan? Dan semua hal-hal yang selama ini kamu pikir di kaca, ketika kamu ngaca, kamu lihat, aduh kok gue gendut banget ya, aduh kok gue hitam banget ya, aduh kok gue miskin ya. Oke, semua hal yang kamu lihat di kaca, semua hal jelek yang kamu lihat di kaca, ketika gebetan nolak kamu berpikir itu semua gara-gara, yaitu gara-gara semua kejelekan yang kamu lihat di kaca, di cermin. Gitu. Kamu masukin ke hati, emang gue orangnya jelek, emang gue orangnya miskin, emang dasar cewek zaman sekarang pengennya duit doang. Siapa yang pernah ngomong gitu? Ayo, cowok. Gue yakin semua pernah ngomong. Oke, bahkan di komentar-komentar aja, di komentar-komentar video YouTube aja, kita di channel Kelas Cinta banyak yang ngomong gitu. Cewek zaman sekarang cuma butuh duit, punya duit pasti beres. Begitu, itu dianggap personal sama dia, penolakan itu. Ya. Dianggap personal, dianggapin masukin ke hati banget, bener-bener sakit hati dia. Ya gara-gara nggak happy tadi, ini semua nyambung ya. Gara-gara nggak happy, gara-gara dia nggak sadar bahwa orang punya selera, ya. Gitu. Jadi jangan kurangin. Memang pasti kita sakit, ada nggak enaknya lah ketika ditolak ya. Tapi bisa dikurangin sangat jauh. Gitu. Contohnya gini, ketika kita ada yang nawarin kartu kredit kan, udah punya kartu kredit bank ini belum? Apa yang kamu lakuin? Kamu tolak kan? Kamu tolak. Oh enggak, sorry ya. Sorry gitu. Tolak. Atau ada yang minta sumbangan apa misalnya dari UNICEF atau WWF atau apa. Terus kamu tolak. Enggak, sorry gitu. Kamu tolak. Ketika kamu menolak yang nawarin kartu kredit itu, apakah kamu menolak si mas-masnya itu? Ya kan, ih mas-masnya jelek banget ini, najis banget. Tolak, sorry ya mas ya, jelek lu. Gitu. Sorry ya mas ya, miskin sih lu. Sorry, gue nggak mau. Apa kamu gitu? Enggak kan? Nanggap nggak? Enggak kan? Gitu. Kamu nolak ya? Sorry, gue lagi nggak butuh, gue lagi nggak pengen. Gitu. Gue nggak pengen apply kartu kredit, gue lagi nggak butuh. Sorry gitu. Anggap ya. Jadi ketika orang nolak kamu juga, kamu bisa anggap seperti itu. Bukan berarti dia langsung, ih jelek banget sih lu, gue nggak mau sama lu, bukan. Tapi ya udah, sorry, gue lagi nggak butuh pacar aja. Gue lagi nggak butuh pacar, gue lagi nggak tertarik sama lu, gue nggak enjoy sama lu, gitu aja udah. Simple. Nanggapnya, jangan dianggap personal banget, masukin ke hati banget gitu. It's okay. Menolak adalah hak gitu. Dan kadang penolakan itu bukan berarti kita jelek.
atau apapun segala macam itu. Simple ya, dia nggak tertarik aja sama kita, dia nggak doyan aja sama kita, udah gitu aja. Anggap ya. Ya. Dan ini semua ya intinya ngarep sih. Ngarep adalah mencakup di atas semua. Kenapa kamu bisa ngarep? Karena kamu belum happy. Kenapa kamu bisa ngarep? Karena kamu nggak punya gebetannya cuma satu doang, makanya ngarep. Ya, makanya sakit hati. Gimana caranya supaya tetap elegan ketika ditolak? Ingat prinsipnya, ya. Ingat, ini ada 4 prinsip yang saya ajarin sama kamu. Kalau kamu lakuin ini, kamu akan elegan ketika ditolak, ya. Elegan, ya. Yang pertama adalah yang tadi udah dibilang, menawarkan bukan meminta. Ketika kamu PDKT, kamu sedang menawarkan kebahagiaan, bukan meminta kebahagiaan. Ya, kamu udah, makanya syarat untuk PDKT dan syarat untuk punya relationship yang baik, yang happy adalah kamunya sendiri dulu harus happy. Ya, kamu harus punya pergaulan yang luas, pekerjaan yang oke, ikut sana, ikut sini, banyak kegiatan, punya hobi, ya, ada gebetan hati kamu yang bisa di-chatting, ini bisa diajak jalan, happy. Dan ketika kamu happy, kamu menawarkan, hey, mau nggak happy bareng sama aku? Bukan meminta, please bikin aku happy dong. Bukan, tapi hey, hidup gue lumayan happy nih, seru loh hidup gue, ya. Gue happy banget sekarang nih, dan gue pengen lu masuk dalam hidup gue, mau nggak? Gitu dong, ditawarin, mau nggak happy bareng sama gue? Terus dia bilang, oke. Dia bilang enggak, oke, fine, no problem. Oke, fine, no problem, I understand, it's okay. Ya. No maksa. Ketika dia bilang, oh sorry, aku nggak minat, oh sorry, aku nggak bisa. Sama, ini juga ketika kamu ngajak pergi jalan atau ngajak apapun, segala macem ya. Terus dia bilang, nanti aku kabarin lagi, atau sorry aku nggak bisa, atau nggak mau, atau apa. Dia tinggal bilang, oke, fine, no problem, it's okay. No maksa. Ingat, ya, batasan antara mengajak dan meminta dengan melanggar asasi itu ketika kita memaksa. Nangkep ya? Ketika kita mengajak, dia menolak, lalu kita maksa, akhirnya jadi menculik gitu namanya. Nangkep ya? Harus selalu hargain penolakan orang. Ketika orang dia bilang nggak mau, kita bilang oke, fine, it's okay, I understand. Oh oke, nggak apa-apa, aku ngerti. Fine, aku nggak marah, aku nggak ngambek, it's okay. Aku ajak yang lain, aku PDKT yang lain, aku deketin yang lain. Anggap ya? Itu jangan ngomongin ke dia. Jangan ngomongin ke dia. Kalau buat yang ngajak boleh, misalnya ngajak pergi ya. Sabtu ini kita nonton yuk Gundala misalnya. Sabtu ini kita nonton Gundala yuk. Aduh sorry aku nggak bisa, ya kan. Oh masih belum tahu nih bisa apa enggak ya. Terus kamu bilang sama dia, ya udah oke kalau gitu no problem, fine, aku ajak yang lain. Tulis, aku ajak yang lain. Biar dia tahu bahwa dia bukan pilihan satu-satunya. Mungkin dia ngambek. But hey, it's okay, salah sendiri. Kenapa? Udah diajak nonton, kok pakai banyak cing-cing cong-cong, ya? Udah diajak nonton, kok pakai banyak inilah, itulah, nggak bisa lah, ginilah, begitulah, sorry lah, apalah. Ntar aku kabarin lah. Mau enggak. Simpel kan? Gitu. Kalaupun memang dia nggak bisa, oh sorry, Sabtu ini aku nggak bisa. Minggu aja gimana? Nah, gitu kan enak. Ya, Minggu kan aja gimana? Itu kan enak. Tapi kalau dia nggak ngasih hari gantinya, kamu bilang gitu aja, ya udah oke, aku ajak yang lain, simple. Dan beneran harus ada yang lain, makanya itu yang paling penting. Percuma bilang ada gua ajak yang lain, tapi ternyata nggak ada yang lain. Ujung-ujungnya nggak jadi pergi nonton karena nggak ada temen. Ya, ya, no maksa.
Dan kasih time limit. Kasih time limit. Batas waktu. Ini nih yang ngebedain antara lu elegan atau enggak. Seorang yang elegan adalah dia mengerti kapan harus berhenti dan stop. Ya. Kapan harus berhenti dan stop. Cukup. Kasih batas waktu misalnya 3 hari. 3 kali. Ya, misalnya 3 kali. Kita chatting sama dia. Dia balesnya lama banget. Atau dia nggak bales. Ya. Oke, kita coba sekali lagi. Tadi kan udah sekali. Kita coba sekali lagi. Misalnya besokannya atau 2 hari lagi kita coba ya kan. Hey, tadi aku lihat ada film Gundala, yuk nonton yuk misalnya. Dia balesnya lama atau nggak bales, ya. 2 kali. Oke. Kalau kamu masih penasaran nih, harusnya sih udah nggak usah dikontak sebenarnya, apalagi udah 2 kali. Tapi kalau kamu masih penasaran ya udah oke lah, 3 kali lah. 3 kali boleh. Ya kan, yang ketiga kali kamu chat dia lagi, tanyain segala macem mungkin, terus dia nggak balas lagi atau balasnya lama cuma hahaha doang atau cuma jawab seadanya doang, ya udah, that's it, nggak usah dikejar lagi, time limit, kasih batas waktu. Oke, sama kayak tadi ada yang nanya siapa namanya si Yuyun itu, dia nanya kejelasan status. Cowoknya diem katanya, hening 1000 bahasa. Kamu kasih batas waktu Yuyun. Oke, kamu kasih batas waktu, misalnya sebulan. Dalam sebulan itu kamu akan nanya 3 kali misalnya. Kalau dalam 3 kali dan dalam sebulan dia nggak bisa ngasih kejelasan, kamu cut, udahan, nggak usah lanjut. Gitu, harus ngerti kapan harus berhenti. Di situ, ya, di situ yang membedakan antara kamu bakalan sakit hati, baper, galau, atau bakalan move on dan mencari kebahagiaan baru dan cari gebetan lain. Batasnya ada di situ. Batasnya ada di time limit dan batas waktu ini. Banyak orang nggak mau menentukan batas waktu. Terus sampai berbulan-bulan. Nggak ada kejelasan tapi tetap sampai berbulan-bulan. Nggak ada kepastian tetap sampai berbulan-bulan. Ya, ini dia. Harus punya time limit. Misalnya tadi juga ada yang nembak sampai ribuan kali. Ya, nembak itu ya kalau di kelas kita sebenarnya nggak boleh nembak karena nembak itu pangkal ditolak, ya. Ataupun kalau mau nembak ada caranya lagi sendiri. Ya itu nanti mungkin akan kita bikin video khusus tentang hal itu. Tapi kalaupun kamu nembak terus ditolak sekali, ya kamu kasih batas waktu. Gitu. Oke, gua akan nembak 2 kali lagi misalnya. Ya. Tapi setelah 3 kali udah stop. Udah stop. Jangan maksa. Jangan stalking lagi. Nggak usah ngedeketin lagi. Nggak usah berusaha meluluhkan hatinya. Nggak usah. Udah stop. Selamatkan harga diri yang tersisa. Ketika kamu ditolak sama cewek, ya, kamu punya harga diri yang tersisa. Yang tersisa dari diri kamu adalah cuma harga diri, ya. Jangan dihabiskan itu harga diri. Ketika kamu nyoba lagi, harga diri kamu habis, udah kamu bakalan jadi kayak sampah, kamu bakalan dilihat gak berharga banget. Dan disitulah kamu jadi ngerasa lebih sakit lagi, lebih gak berarti lagi, lebih galau lagi, lebih sedih lagi. Kenapa? Kamu ngerasa kamu kayak sampah yang dibuang, yang gak dihargain. Ya bener, soalnya kamu yang menempatkan diri sebagai orang yang gak bisa menghargai dirinya sendiri, nangkep gak? Dengan nembak terus-terusan padahal udah ditolak. Dengan terus mengejar padahal udah ditolak gitu. Kamu yang bikin diri kamu gak ada harganya. Gitu. Jadi ketika udah ditolak, udah stop. Selamatkan harga diri yang tersisa. Stop, gitu. Mau coba, ya udah 3 kali lah, boleh lah, gue kasih lah buat lo, ya. Gitu. Tapi udah habis gitu stop, udah nggak usah kontak-kontak lagi, nggak usah coba-coba lagi, nggak usah. And after that, you say goodbye with a smile. Yeah. You say goodbye with a smile.
Ingat yang tadi, misalnya tadi kamu nembak yang ketiga kalinya, ya kan? Hei, aku sebenarnya suka sama kamu, aku mau nanya sekali lagi, kamu mau nggak jadi pacar aku? Dia bilang, sorry, nggak deh ya gitu. Perasaan aku masih tetap sama, aku belum mau pacaran misalnya. Udah apapun alasan bullshit dia ya. Terus kamu bilang, oke kalau gitu, thanks ya. I understand, it's okay, nggak apa-apa. Goodbye. Goodbye. Goodbye with a smile. Ini baru keren. Say goodbye with a smile. Lu mau nggak? Nggak mau? Oke, fine. It's okay. I understand. Bye-bye. With a smile. Jangan with a cry. Jangan. With a smile. Fine, it's okay. Next. Nah, udah belajar dari tadi bagaimana caranya bisa tetap elegan ya. Tetap fine, no problem, it's okay. Kenapa ini penting? Kenapa sih kayak harus begitu sih? Kenapa emang harus elegan kalau ditolak cewek? Namanya kita galau, kesel, kenapa gue nggak boleh marah ditolak? Ya gue pengen marah aja biar gue puas gitu kan. Ditolak gue marah, di dasar lu. Oh, cewek so kecakepan lu. Gue teror aja chattinginnya. Sampai gue diblok, terus gue teror lagi lewat sosial media, ya kan? Gitu nggak? Cowok banyak yang kayak begitu, ya kan? Dasar lu cowok cakep, cewek kecakepan lu pikir lu banyak yang ngejar gitu. Sombong banget dasar emang dari jadi cewek. Gue pengen mengungkapkan kekesalan gue kayak, emang nggak boleh? Ya boleh aja sih kalau mau, silahkan, nggak ada yang bisa ngelarang juga. Tapi buat apa? Itu hanya akan bikin kamu jadi tambah sakit hati. Itu hanya akan bikin kamu jadi makin menyadari bahwa kamu gak berharga banget sih, bahwa kamu gak punya kontrol banget sih, bahwa kamu rendah banget sih, sampai harus ngejelek-jelekin cewek kayak gitu. Rendah banget sih, hina banget gitu loh. Sampai akhirnya ceweknya kesel banget sama kamu, dia blok semua kamu, blok semua sosial media kamu. Sampai dia juga cerita-cerita ke temen-temennya, misalnya tuh cowok itu kayak orang gila, psycho tuh. Buat apa? Kamu mau kayak gitu? Buat apa melakukan hal tersebut? Buat apa? Buat apa? Udah kehilangan harga diri, udah kehilangan reputasi, ya, kehilangan temen juga, kehilangan semuanya ketika kamu jadi orang psycho seperti itu. Jangan. Tapi kalau kamu bisa keren, yang tadi udah diajarin, tetap elegan, habis nembak, ditolak, nggak maksa, fine, it's okay, gitu kan? I understand, ya. Kita tetap temen. Kalau lu mau kontak gue, nanya gue apapun segala, it's okay, gitu. Harga diri kita tetap utuh, kita tetap punya pride, karena kita nggak melakukan hal-hal bodoh tersebut, ya, nanggap ya. Harga diri tetap utuh, karena kita nggak merendahkan diri sampai mengemis-ngemis. Karena kita nawarin. Kalau analogi yang sate tadi, ketika dia nawarin sate, bro, mau sate nggak? Terus ketika ditolak, apakah harga dirinya luka? Enggak lah. Kita ketika menawarkan, lu mau happy nggak bareng gua? Oh enggak, oke, fine. Harga diri tetap utuh. Ya, harga diri tetap utuh. Reputasi tetap utuh. Nggak ada yang melihat kita jelek, nggak ada. Karena kita menawarkan, bukan mengemis. Ya, ini penting. Harga diri tetap utuh, ini penting. Karena dengan begitu kita bisa ngedeketin cewek lain lagi dengan full, dengan 100%, dengan pede, dengan percaya diri lagi, tanpa harus galau-galau gitu. Kalau misalnya tipe yang mengemis, tipe yang mau minta-minta, begitu ditolak dia galau, dia stres. Itu susah untuk move on, susah untuk ngedeketin cewek lain lagi misalnya, susah untuk ngedeketin gebetan lain, karena dia udah lagi hancur, terpuruk, harus move on dulu, nanggep nggak? Tapi kalau kamu praktekin nih yang elegan ini, kamu udah happy duluan, terus kamu tawarin orang kebahagiaan, terus dia nolak, harga diri tetap utuh, nggak sakit hati,
nggak perlu move on karena memang nggak pernah sakit hati, nangkep nggak? Bisa langsung move, bisa langsung next ke gebetan berikutnya, nangkep ya? Nggak pernah sakit hati jadinya, oke? Dan yang kedua, pintu tetap terbuka nih, karena memang nggak ada perasaan yang negatif ketika PDKT, terus akhirnya ceweknya juga nolak dan segala macem, nggak ada perasaan yang negatif ya, kalian tetap temenan, ya mungkin nggak sedekat waktu PDKT, tapi tetap temenan lah statusnya gitu. Pintu tetap terbuka, maybe one day mungkin someday ketika dia nanti udah lama jomblo misalnya ya, atau dia udah sempet pacaran sama orang lain terus akhirnya putus, terus dia inget sama kamu, maybe one day kalian bisa lanjut jadi deket lagi atau gimana, kita nggak akan pernah tahu, tapi kan pintunya tetap terbuka. Atau yang sering juga terjadi nih, waktu dulu saya sering juga terjadi kayak begini beberapa kali, ceweknya ngenalin cewek ke saya ya gitu, malah tuh cewek yang udah nolak saya ya istilahnya, karena dia lihat saya bukan tipe dia istilahnya, sorry gitu, kayaknya lu lebih cocok sama temen gua deh gitu, gua kenalin temen gua gitu. Ada, saya pernah berapa kali dikenalin sama cewek ya, sama cewek yang menolak saya gitu kan, yang nggak menolak belak-belakan gitu, gua nggak suka sama lu, nggak, tapi kan dari kita obrolan atau apa, dia sepertinya nggak pengen lanjut dan agak menjauh misalnya, akhirnya dia malah ngenalin cewek ke saya gitu. Jadi gara-gara karena dia juga tahu gitu kan, oh si kayak ini sebenarnya orangnya oke, cuma memang bukan tipe gue gitu, coba gue kenalin temen gue aja gitu, kayaknya mungkin cocok, nangkep ya gitu. Jadi pintu tetap terbuka ini lebih enak, peluang kemungkinan segala macam bisa terjadi, mungkin kalian kedepannya bisa usaha bareng, mungkin bisa jalan-jalan bareng atau apa gitu. Jadi jangan dirusak. Lebih enak punya teman banyak kan daripada punya musuh banyak. Bener nggak? Ya. Jadi biarkan pintu tetap terbuka. Ya. Nah, kalau misalnya kamu melakukan hal ini dari awal, bagaimana caranya menghadapi penolakan dengan elegan, ya kamu ya jadi lebih pede gitu. Setelah mengalami penolakan itu, kamu malah jadi lebih pede ya, kamu malah jadi lebih happy gitu, karena akhirnya kamu bisa mengatasi ya, kamu bisa dengan santai mengatasi penolakan, kamu jadi lebih ngerti tentang permainan romansa ini, kamu jadi lebih pede gitu, kamu bisa kamu jadi nggak takut ketika PDKT sama orang, anggap ya, kamu bisa dengan lebih berani, kamu nggak takut lagi ditolak, soalnya kamu ngerti, soalnya kalaupun kamu ditolak itu nggak akan mempengaruhi kebahagiaan kamu, oke? Jadi kamu lebih pede, jadi ketika ada cowok atau cewek keren yang lewat atau yang mampir dalam kehidupan kamu atau yang dikenalin sama kamu kan PDKT dengan lebih santai, dengan lebih pede ya, nggak dengan takut-takut, dia serius nggak ya, atau gimana ya caranya, atau gimana ya, gini enggak, kamu bisa santai PDKT-nya, bisa lebih happy, lebih pede, lebih berani. Dan ingat ya, seperti yang udah diajarin sebelumnya, oke? Yang saya udah ajarin sebelumnya, ketika kamu santai PDKT santai, gebetan kamu bakalan suka sama kamu, peluang kamu akan jauh lebih besar ya, dia akan tertarik sama kamu, oke? Jadi gitu caranya menghadapi penolakan gebetan dengan cara yang elegan dan tanpa baper, oke? Bang, kalau udah ditolak, misal satu kantor atau satu organisasi ya, masa mesti pura-pura temenan? Kan males gimana ya?
Eh, Kalau pakai cara saya sih enggak. Kalau pakai cara saya karena memang awalnya juga kalian memang bawanya fun, bukan mengemis cinta. Kamu juga happy, dia dan kamu bukannya orang yang jomblo kesepian ngenes minta kasih sayang, tapi kamu adalah cowok keren yang happy dan terus menawarkan, yuk pacaran sama gue yuk gitu. Kita happy bareng. Terus dia bilang, sorry gitu kan. Kayaknya enggak dulu deh. Ya udah, oke, fine, no problem gitu. Bisa, tetap bisa temenan di kantor, ngobrol dan segala macam tetap bisa. Karena kamu juga ada gebetan-gebetan lain di luar gitu. Tapi kalau kamu pakai cara klasik, jomblo ngenes, mengemis-ngemis, minta dicintai dan minta dibahagiakan, ya akhirnya pasti jadi nggak enak. Jadi awkward situasi, jadi galau, jadi stres gitu. Oke, nah untuk yang kayak begini, ya udah kamu minimalisir aja interaksinya. Kamu minimalisir ngobrolnya untuk urusan pekerjaan aja, profesional. Sementara itu kamu di luar, kamu harus upgrade hidup kamu harus jadi lebih happy, kamu harus banyakin gebetan. Oke, kalau di luar hidup kamu happy, saya jamin kamu udah nggak ada baper. Kamu jadi bisa temenan sama dia biasa lagi. Saya jamin. Oke, tapi kalau kamu nggak ada gebetan, di luar juga kamu galau, stres, nggak punya temen, kamu akan terus ngerasa awkward sama dia, pasti. Kamu akan terus baper dan ngarep dan males ngobrol sama dia. Nangkep ya? Nggak bisa netral perasaannya. Karena nggak ada yang di luarnya, nggak ada yang bikin kamu happy dan mengisi dan mengganjal dan menambal gitu rasa sakit hati tersebut istilahnya. Oke? Mas, apa kita perlu tanya jawaban dari cewek yang sudah kita nembak terus minta waktu untuk dijawab? Muhammad Miras, jangan kebanyakan minum miras ya, bro. Ini lagi-lagi prinsip time limit yang tadi. Ini kebanyakan kasusnya kasus time limit nih. Ini yang saya bilang tadi bahwa banyak orang itu nggak mau kasih batas waktu. Mereka takut kehilangan gebetannya, padahal udah ditolak. Udah ditolak aja masih takut kehilangan. Padahal kalian belum pernah, padahal kamu belum pernah memiliki dia. Kehilangan apanya, orang belum memiliki kok. Bagaimana mungkin kamu takut kehilangan akan sesuatu yang kamu belum pernah miliki? Nah loh. Ya, jadi kasih batas waktu. Kalau kamu nggak kasih batas waktu, kamu akan terus keseret-seret sama dia. Kamu akan terus ngarep sama dia, berharap dia akan memberi jawaban, berharap dia akan menerima kamu, berharap dia akan suka sama kamu. Tahu-tahu udah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, kamu udah makin baper. Harga diri kamu akhirnya lama-lama makin hilang, makin habis. Kamu jadi bucin akhirnya, ya. Akhirnya sampai mentok, mungkin dia akhirnya pacaran sama orang lain atau married sama orang lain dan kamu stres setengah mati, sakit hati, benci, dendam, kesumat sama dia karena seolah-olah sudah mempermainkan perasaan kamu. No, dia nggak mempermainkan perasaan kamu. Kamu yang goblok, yang bego, yang nggak mau kasih batas waktu. Ya, yang udah jelas. Dia bilang minta waktu untuk jawab. Kamu kasih waktu seminggu. Oke, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Kamu pikirin baik-baik. Seminggu kemudian kamu tanya. Seminggu mah kelamaan. Nembak 3 hari. Saya kasih waktu kamu 3 hari. Tapi kalau dari dugaan saya kayaknya udah lebih dari 3 hari nih nembaknya nih. Jangan-jangan mungkin udah lebih dari sebulan yang lalu nih. Lama banget ya minta waktu untuk jawab. Kamu bilang sama dia, oke, saya minta jawaban kamu 3 hari lagi. Kamu tanya, kalau dia belum nggak bisa kasih jawaban, udah that's it. Kasih batas waktu. Jangan keseret. Ketika orang udah menunjukkan bahwa dia tidak mau berkomitmen sama kamu, nggak mau jadian sama kamu, nggak mau pacaran sama kamu, nggak usah dipaksa. Ingat prinsipnya yang tadi ya, nggak usah dipaksa. Ketika kamu nungguin, ketika kamu terusin, akhirnya jadi kamu yang salah.
Kalau ntar jadi sakit hati dan galau dan ternyata dia meninggalkan kamu, itu salah kamu. Karena dari awal dia udah bilang dia nggak mau jadian sama kamu. Dari awal dia udah bilang, dari awal dia udah ngomong, aku nyaman sama kamu tapi aku belum mau komitmen sama kamu. Tuh, dia udah ngomong. Dia udah ngomong dia nggak mau komitmen sama lu. Lu masih. Jadi yang bego siapa? Bukan dia yang mempermainkan perasaan lu loh. Ingat nih. Ingat. Tapi lu yang suka rela membiarkan diri lu dipermainkan. Ya? Beda loh. Oke? Jadi kasih batas waktu, jangan mau ngikutin permainan dia. Jangan sampai keseret-seret. Oke? Nah, sekian bahasan kita hari ini untuk ngobrolin bagaimana cara menghadapi penolakan dari gebetan ya. Semoga kamu belajar banyak dari hari ini dan dipraktekin. Ingat, semua ilmu-ilmu dari kelas Cinta ini akan jadi percuma kalau misalnya kamu nggak praktekin. Semuanya ini ilmu praktis dan bisa kamu praktekin ya. Thank you banget semuanya yang udah nontonin, yang udah sharing, yang udah berbagi, yang udah nungguin dari awal. Thank you very much. Salam kelas Cinta. Love better, live better.